Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus, yang selalu peduli, yang tak pernah berhenti untuk melawat kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami merendahkan hati dan mohon pertolongan-Mu supaya kami diberi mengerti tentang rahasia-rahasia firman-Mu, tentang rencana dan juga kehendak Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan kami terproses untuk lebih mengenal siapa Engkau dan siapa dan apa rencana-rencana. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai dan memberikan berkat lewat firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bertekun ya, di dalam membaca dan juga merenungkan, menghayati firman Tuhan. Karena memang itu hati Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pada Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai Cornelius, perwira kafir. Dari situ kita menyadari bahwa orang kafir juga merupakan objek kasih karunia dari Tuhan, sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan perwira Cornelius ini ya, tentang perjuangan kesalehannya, dan akhirnya Cornelius betul-betul mendapat anugerah lewat berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus, sehingga kesalehannya tidak sia-sia, doanya tidak sia-sia, sedekahnya tidak sia-sia. Karena apa? Karena Cornelius mendapat kasih karunia, sehingga oleh Injil anugerah keselamatan itu, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama adalah orang Yahudi dan juga orang-orang yang di luar Yahudi ya. Dan Cornelius mendapatkan anugerah kasih karunia, penebusan, keselamatan, dan dia dibaptis dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dari situ kita juga menyadari bahwa kata kafir ini hanya sekedar pembeda dari kata goyim ya, pembeda antara Israel sebagai umat pilihan dan di luar Israel adalah disebut dengan bangsa-bangsa kafir, yang masuk pada akhirnya untuk membedakan sebuah asas keyakinan, kepercayaan dalam keagamaan ya, orang-orang Yahudi yang berdasarkan Taurat ya, yang sangat fanatik dengan Yahudinya, disebut dengan Yudaisme ya, yang percaya kepada monoteisme, Allah yang esa, monoteisme. Dengan bangsa-bangsa luar Yahudi disebut dengan politeisme, itu bangsa-bangsa yang menyembah berhala, yang disebut dengan bangsa-bangsa kafir ini. Nah, tetapi tujuan Tuhan dari kata kafir ini sekedar pembeda, bukan untuk menjadi satu peruncingan permusuhan. Ya, dengan ada perbedaan jelas antara Israel umat Tuhan yang berdasarkan Taurat yang monoteisme dengan bangsa-bangsa di luar Israel yang politeisme, supaya bangsa-bangsa kafir ini boleh mengerti dan mengakui siapa Allah Israel, Yahweh Elohim, Yeshua Masih Elohim, Kados Elohim, ya Allah yang esa, yang monoteisme. Di luar Israel itu politeisme. Hanya sekedar itu aja, bukan untuk mengangkat diri sebagai bangsa eksklusif, ya, untuk menyombongkan diri dengan ya, predikat pilihan, atau menyombongkan diri dengan sebuah ajaran asas Tauratnya ya, dengan Yudaismenya. Bukan di situ, itu sebuah penyimpangan, sebuah kekeliruan tujuan Tuhan. Nah, maka dalam perjanjian baru diluruskan kembali, dipulihkan kembali, dikembalikan kepada sebuah posisi yang semula. Dalam Galatia 3:8 yang sudah kita baca, itu Paulus mengambil satu janji berkat melalui Abraham ya, bahwa Abraham itu akan menjadi bapak berkat bagi banyak bangsa, segala bangsa. Jelas tidak eksklusif satu bangsa. Jadi supaya hari ini kita tegaskan kembali dalam kitab Kisah Rasul ini, kita sudah belajar yang pertama dari pribadi
perwira Cornelius. Jelas dia bangsa kafir, tidak Israel, ya, tetapi percaya kepada Allah Israel, ya, sehingga dia berjuang untuk hidup bagaimana berkenan kepada Tuhan lewat doanya dan jual sedekahnya, lewat tindak tanduknya, ya. Dan itu kita belajar bahwa itu tidak cukup menyelamatkan, karena itulah perlu satu langkah lagi, yaitu Allah dia menerima Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Petrus pada waktu itu, ya. Jadi supaya komplit pengertian kita, ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar juga dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16, ya, sebagai satu bukti Tuhan, ya, meletakkan juga orientasi kasihnya, kasih karunia itu kepada orang-orang kafir. Nah, kalau kita belajar secara global ini kitab Kisah Rasul, ya, jadi ada berita Injil yang harus disampaikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pada waktu sudah pencurahan Roh Kudus, pekerjaan pemberitaan Injil itu masih dalam ruang lingkup Yerusalem, ya, lingkup Yahudi, orang-orang Israel, ya, yang menganut Yudaisme, ya. Tetapi selanjutnya pada itu dicatat pasal 1 sampai pasal 7. Nah, waktu pasal 8 sampai 12 itu masuklah sebuah terobosan pemberitaan Injil dalam tapal batas Yudaisme dan di luar Yudaisme, sampai ke Yudea, Samaria. Oh, ini tapal batas. Ya, masih ada campuran, orang Samaria pun adalah orang Israel Utara, ya, tetapi sudah bercampur dengan bangsa-bangsa sekitarnya, sehingga akhirnya Israel Utara ini dianggap sebagai Israel yang nomor 2, ya. Yang nomor 1 itu Yehuda bagian selatan, Yerusalem itu, tapi tetap dalam sebuah tapal batas Yahudi dan di luar Yahudi. Sangat mengagumkan ini, sebuah perjalanan pemberitaan Injil, satu terobosan oleh Roh Kudus, mulai dari Yerusalem, Yudea, terus Samaria, tapal batas. Nah, habis itu langsung bablas, ya, ke berbagai bangsa, termasuk ke Eropa waktu itu. Nah, itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 sampai pasal 28. Jadi Kisah Rasul ini terdiri dari 28 pasal, ya. Pasal 1 sampai pasal 7 lingkungan, ya, lingkaran Yudaisme. Terus pasal yang ke-8 sampai 12 itu masuk tapal batas Yudea, Samaria, ya. Terus masuklah seterusnya pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia, pasal 13 sampai pasal 28. Nah, ini menunjukkan secara garis besar bahwa berita Injil yang kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, setiap manusia berdosa, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, itu tergenapi, sangat komplit, komprehensif, dan sempurna. Sehingga kita pun di sini sebagai, kalau dilihat dari kata boyim, kita pun bangsa yang kafir. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga kita yang ada di ujung-ujung bumi dari Yerusalem boleh menerima satu anugerah penebusan keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, karena itulah pada hari ini saya lebih menekankan mengenai tema bahwa kafir itu bukan untuk dibenci, tetapi untuk dikasihi. Atau kafir itu untuk dikasihi, bukan untuk dibenci. Nah, hari real yang kita lihat di sini ada tindakan pekerjaan Roh Kudus dalam sebuah penginjilan yang membawa Paulus dan Silas di penjara di Filipi. Satu perbuatan tindakan ajaib yang sangat dahsyat luar biasa terjadi, yaitu pertobatan dari kepala penjara Filipi ini. Siapakah kepala penjara Filipi? Ini orang asing juga. Secara bohim dia bangsa kafir.
Ya, dan juga secara kepercayaan dia mungkin politeisme. Saudara, nah ini yang kita lihat hari ini, supaya kita sungguh kagum akan perjalanan kegerakan Roh Kudus yang membawa Injil keselamatan melalui berbagai cara, dengan menggunakan ada banyak orang untuk sampai di ujung-ujung bumi untuk Injil boleh diberitakan. Nah, saya membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang beberapa ayat selanjutnya, ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaiannya dan tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, ini saudara, satu kisah yang sangat menarik, ya, yang sangat memberkati tentang pertobatan kepala penjara di Filipi. Oleh karena sebab akibat Paulus memberitakan Injil, ya, di daerah Roma, dan akhirnya karena itu dia masuk penjara. Nah, dalam penjara inilah kedua hamba Tuhan Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa, yaitu gempa bumi yang dahsyat, dan akhirnya saudara, kepala penjara ini merasa ketakutan. Dia pikir para nabi itu kabur, dan ini tanggung jawab yang besar. Ini resikonya juga adalah sebuah kematian. Nah, karena itulah dia berkata kepada Paulus dan Silas, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan ini betul-betul terjadi, saudara, keselamatan secara rohani dalam kehidupan dari kepala penjara Filipi ini. Karena mereka menerima Yesus, bukannya kepala penjara ini tapi keluarganya. Lalu, ya, ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Ini menunjukkan satu bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi orang-orang kafir. Nah, biarlah pelajaran ini yang membawa satu hal yang penting bagi kita, adalah supaya dalam kasih Tuhan kita menjadi rendah hati,
untuk melihat orang-orang kafir. Mungkin sekarang secara rohani kafir itu adalah kita berbicara di luar Yesus. Kita menjadi Israel rohani dalam Kristus Yesus. Sehingga ada banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba Tuhan, atas keselamatan yang dia terima dalam Yesus, terus mengangkat dirinya menjadi hakim. Ya, dalam pemberitaan Injil, kamu kalau nggak percaya Yesus pasti binasa, masuk neraka. Dan tidak sedikit ayat Yohanes 14 ayat 6 itu menjadi sebuah perdebatan yang bukan membawa dampak kasih, tetapi membawa dampak permusuhan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati sekarang ini. Jadi anugerah keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus bukan untuk menghakimi orang-orang di luar Yesus, ya, yang mungkin dihisapkan sebagai kafir secara rohani. Nah, justru buat saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan Yesus harus dengan rendah hati, ya, mengerti ini ayat, memahami ini ayat firman Tuhan. Jangan sampai Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 12 yang betul-betul sangat istimewa buat kita yang sudah ditebus, diselamatkan, harus jangan sampai membuat kita mengangkat diri menjadi hakim untuk menghakimi sesama kita, saudara kita yang belum di dalam Yesus. Justru saudara kita yang belum di dalam Yesus, apapun latar belakangnya, ya, dari segi agama, etnis, dan juga dari segi budaya dan lain sebagainya, harus kita memandang mereka dengan kasih Tuhan, supaya, ya, mereka yang tidak mengenal Kristus, yang belum mengalami Kristus, boleh mengalami Kristus seperti saudara dan saya mengalami Kristus dalam hidup ini. Nah, itu yang mungkin yang pertama, tetap jaga diri kita sebagai umat Tuhan, umat tebusan, umat yang rajani, ya. Kita telah dilepaskan dari kegelapan lumpur dosa, ditempatkan di terangnya yang ajaib, supaya sebenarnya kita kembali, kita diangkat dari lumpur dosa, dari kegelapan ini, diletakkan dalam terangnya yang ajaib, kita dibina, dibentuk supaya kita pergi lagi keluar untuk memberitakan kasih karunia, ya. Karena memang itu dikatakan oleh Tuhan dalam kitab, ya, 1 Petrus pasal 2. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nih, jadi ini jelas. Jangan sampai kita merasa superior karena kita sudah terima Yesus. Justru yang harus berhikmat, tetap rendah hati, supaya kita bisa menghargai mereka yang belum mengalami Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang terjadi menjadi umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi diangkat dalam terang yang ajaib, dibina, dididik, supaya kita pergi lagi untuk beritakan kasih karunia. Karena apa? Karena hatinya Tuhan nyata dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kehendak Allah, ya. Jangkauannya itu universal, menyeluruh, tanpa memandang latar belakang, wajah, muka, status sosial dan lain sebagainya. Kita harus memandang mereka dengan rendah hati, ya, supaya mereka boleh mengalami kasih Kristus. Saudara, mengajarkan kita juga jangan kurang dalam kasih, ya. Jadi kehadiran kita di bumi telah menjadi umat Tuhan. Tuhan bukan mengangkat kita kembali menjadi hakim, tapi untuk mengasihi semua orang, ya.
Jadi makanya dalam kasih ini kita harus hidup berdampingan dengan siapapun di tengah-tengah sebuah masyarakat yang plural, ya, kita harus menghargai semua keadaan mereka, keyakinan, pandangan dan lain sebagainya, ya, untuk tetap kita mengasihi mereka supaya mereka boleh mengalami satu anugerah kasih yang menebus dan menyelamatkan hidup mereka. Nah, itu saudara tujuan Tuhan untuk menempatkan kita sebagai bangsa pilihan, umat yang rajani, supaya kita berdiri tegak menjadi saksi Kristus dalam segala keadaan, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, untuk menjadi saksi-saksinya, memberitakan Injil kerajaan Allah itu, ya, dengan penuh kasih sayang, bukan dengan cara yang memaksa, ya, karena Tuhan juga mengajar kita dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu dikatakan demikian, ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ya. Jadi memberitakan Injil bukan sekedar beritakan, tetapi memberitakan Injil itu dengan sebuah tanggung jawab penuh moral, ya, dalam hidup ini. Makanya 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai selanjutnya dikatakan, ya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini jelas, literal, dengan lemah lembut hati nurani, jangan dengan berdebat, dengan kekasaran, dengan memaksa, dengan menunjukkan arogansi, ya, bahwa kita ini sudah diselamatkan, kamu akan masuk neraka, binasa kalau nggak terima Yesus. Bukan itu. Jadi kita memberitakan Injil dalam dasar kasih dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan cara yang lemah lembut, ya, hati nurani yang murni, dengan tetap menjaga kekudusan dalam Kristus Yesus. Itu jelas. Mari lihatlah setiap orang yang di luar Yesus dengan kasih. Orang kafir bukan untuk dibenci, tetapi untuk dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami kembali ditegaskan supaya kami mengasihi setiap orang, bahwa orang-orang kafir bukan sebagai objek untuk dibenci ataupun dimusuhi, apalagi melakukan satu kekerasan, tapi justru mereka mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.